Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahmah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat asyirka billah wasikha Qatlul nafsil lati harramallahu illa bil haqq wa akla riba wa akla malil yatim wa tawalla yawman zahfi wa qadhal muhsanati lil ghafilati mu'minati rawahu Syaikh. Jamaah sekalian yang bersama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita masing-masing, untuk mencari bekal kita masing-masing dalam rangka kembalinya kita bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu, saya mengingatkan kembali khususnya untuk diri saya, umumnya untuk jamaah semuanya, mari kita tata niat kita. Niat semata-mata untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'allum li izalatil jahl. Kita niat untuk mencari ilmu, untuk menghilangkan kebodohan kita, sehingga kita mengerti, kita tahu, kita paham terhadap tugas pada diri kita masing-masing sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah saya bacakan satu ayat Al-Quran surat Al-Baqarah yang sudah sering kita dengarkan, ayat yang ke-21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sebagai manusia yang oleh Allah diangkat, dipilih menjadi khalifahnya, ditugaskan untuk beribadah hanya kepadanya, agar di dalam kita menjalani hidup ini betul-betul hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga iman yang kita mohon kepada Allah ketika malam nisfu Sya'ban. Kita masih ingat di malam nisfu Sya'ban itu di antaranya kita ada memohon kepada Allah agar kita dikokohkan, dikuatkan iman kita. Nah, iman akan menjadi kokoh itu apabila dilandasi dengan ia berarti bidzalika wajibun, semata-mata dilandasi hanya karena meraih ridhonya Allah. Nah, iman untuk mendapatkan ridhonya Allah itu harus dinyatakan dengan sikap dan perilaku, sehingga dalam hidupnya takut terhadap Allah, takut tidak mengerjakan perintahnya, takut terhadap apa yang menjadi larangannya, sehingga orang mukmin selalu mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
Cuman yang dilandasi dengan yang berarti bidzalika wajah Allah. Jadi bukan sekedar cuma mengaku dirinya beriman, tetapi tidak dilandasi semata Allah, sehingga dia tidak membawa kehidupannya takut kepada Allah. Mungkin tidak terjadi pada diri kita. Maka ini saya sampaikan satu hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ada 7 macam dosa besar, dosa yang Rasulullah ingatkan kepada kita. Kalau ini ada pada kita, salah satunya ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka menjadi sebabnya puasa kita itu seperti yang disebut oleh Nabi, kam min sho'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang mengerjakan puasa yang didapat cuma sekedar lapar dan haus. Jadi jangan sampai ada pada kita. Ini merusak nilai ibadah kita. Maka ibadah puasa juga harus ditata niatnya, ya berarti beda itu karuan semata-mata kita meraih mendapatkan ridhonya Allah. Karena berdiri di dalam ibadah yaitu memperoleh ridhonya Allah, maka di dalam melaksanakannya itu dihindarkan dari hal-hal yang menimbulkan kerusakan nilai ibadah dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 dosa atau 7 macam dosa ini yang dinyatakan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Nabi, ini kalimat perintah. Kita diperintah oleh Rasulullah untuk menjauhi 7 macam dosa yang bertingkat-tingkat. 7 macam dosa itu, yang pertama asyirk billah, mensekutukan terhadap Allah. Syirik itu nanti ada syirik akbar, ada syirik asghar, syirik besar, syirik kecil. Nah, syirik kecil itu diantaranya adalah perbuatan riya, syirkul asghar. Riya itu ya kita melakukan perbuatan kebajikan, tapi ujungnya itu kita ingin mendapatkan nilai dari seseorang, mendapatkan penilaian dari orang, sehingga dijadikan sebagai bagian kesombongan, merasa dirinya menjadi lebih baik. Ini sifat riya, ini merusak daripada kita. Nah, ini perbuatan dosa yang harus kita hindari di dalam kita mengerjakan puasa. Makanya puasa itu disebut dengan ibadah rahasia, ibadah yang semestinya yang diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ada sebab, lalu boleh puasa itu dinyatakan dirinya berpuasa. Ketika ada orang yang berbuat jahat dengan kita, lalu kita tidak boleh juga untuk merusak puasa kita, lalu kita sebut ini shohim, sesungguhnya saya dalam rangka puasa. Ini menjaga, sebab puasa ini dalam rangka di samping sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, puasa ini dijadikan sebagai sarana dalam rangka untuk menjaga jangan sampai kita ini hidup dikuasai oleh nafsu yang tidak baik. Sementara puasa itu juga landasannya karena kita dilandasi dengan nafsul mutmainnah. Jadi penting sehingga perbuatan ini tidak menjadi rusak oleh perbuatan kita. Nomor 2, dosa yang dikatakan oleh Nabi itu wasih, sihir. Apa itu termasuk kalau bahasa orang Jawa atau santet segala macam itu, sihir. Ini menjadikan sebabnya dosa besar. Nomor 3, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq.
Nomor 3, membunuh diri yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Nah, kalau peperangan boleh untuk kita bertemu sehingga membunuh lawan. Tapi kalau kita membunuh diri macam-macam, contoh kita sengaja tidak makan sampai berhari-hari karena ada keputusasaan, itu berarti sama kedudukannya dengan bunuh diri, tidak diperkenankan. Itu dosanya besar, membunuh diri. Apalagi sampai nyatanya bunuh diri, seperti gantung diri dan sebagainya. Orang yang mati bunuh diri itu rohnya tidak sampai kepada Allah. Ada yang menyatakan masih melayang-layang baina sama walma, membunuh diri. Hidupnya senantiasa tersiksa orang bunuh diri. Maka sebagian ada yang keras menyatakan bahwa orang yang bunuh diri itu tidak ada hak untuk disolatkan. Ada yang menyatakan. Tapi sebagian yang menyatakan bahwa bunuh diri kalau dilakukan dalam keadaan dia beragama Islam, orang beriman kepada Allah, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wajib atasnya untuk disolatkan. Nomor 4, wa aklu riba, dosa memakan harta riba. Harta riba itu contoh kecil, sampai yang punya duit, tetangga sampai hutang, taruhlah hutang 1 juta, terus sampai memberi hutang, tapi dengan syarat nanti mengembalikan 1.100.000. Nah, itu ada bunganya. Maka 100 itu riba, haram kalau dimakan. Tapi kalau seandainya sampai hutang 1 juta, pada saat mengembalikan, sampai kembalikan 1.100.000, tapi tanpa adanya akad, adanya persepakatan antara kedua belah pihak yang hutang dan orang hutang. Tidak ada kesepakatan. Yang menghutangi 1 juta, lalu yang dihutangi tadi setelah selesai dia punya duit, dibayar, hutangnya dibayar 1.100.000. Kok ada 100-nya? Ya saya terima kasih dengan pertolongan sampean. Apa yang menjadi urusan saya selesaikan. Alhamdulillah 1.100.000. Boleh 100-nya tadi tidak termasuk dari banyak riba. Dalam hadis Nabi mengatakan kalau kau mengembalikan, kembalikanlah yang lebih baik, tapi tanpa adanya akad. Untuk pinjam 2 juta yang nanti balik 1.100.000, nah itu akad, maka dosa. Tapi apabila orang yang dihutangi mengembalikan dengan keikhlasannya sendiri, mengembalikan yang tadinya uang yang dipinjam 1 juta lalu dikembalikan menjadi 1.100.000, semuanya yang ikhlas karena dia sendiri, maka sahabat boleh untuk menerimanya, boleh